Sejarah makam Gunung Kawi. Selama ini orang mengenal Gunung Kawi sebagai tempat ritual dan bersiaroh. Keberadaan Gunung Kawi sebagai tempat wisata spiritual tidak hanya dikenal dalam negeri saja, tetapi beberapa negara tetangga sudah mengenalnya. Maka tidak heran kalau banyak turis yang jauh datang dari Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, dan negara-negara lainnya khusus untuk bersiaroh ke Gunung Kawi. Letak Gunung Kawi kurang lebih 40 km ke arah barat dari kota Malang, tepatnya di Desa Wonosari, Kecamatan Ngajum, Malang. Untuk sampai ke sana tidak sulit. Selain akses jalan yang beraspal yang mulus, juga tersedia sarana transportasi yang langsung menuju ke sana dari Kepanjen. Bagi peziarah yang kelelahan setelah menempuh perjalanan jauh yang naik turun menuju lokasi, tersedia jasa pijat untuk sekedar melemaskan otot. Para tukang pijat kadang berprofesi sebagai guide, jadi nggak perlu bingung untuk kemana yang harus dituju. Karena dalam satu lokasi Gunung Kawi terdapat banyak tempat yang dikeramatkan yang dijadikan tujuan wisata. Dan kalau perut lapar juga, terdapat banyak rumah makan dan warung yang harganya terjangkau. Tidak sedikit peziarah Gunung Kawi sampai bermalam beberapa hari lamanya. Bagi yang memiliki tujuan khusus, biasanya memilih bermalam di tempat-tempat tertentu di lokasi makam, sambil menunggu datangnya petunjuk mengenai keinginan mereka. Namun, mereka yang hanya berziarah biasanya tidak bermalam. Mengenai tempat-tempat yang dikeramatkan, Sumber Manggis adalah salah satu tempat yang dikeramatkan di lokasi wisata spiritual Gunung Kawi. Letaknya di kanan belakang pesarean. Melalui jalan menurun yang berliku, sepanjang jalan banyak pedagang yang menawarkan handuk, sabun maupun keperluan mandi lainnya. Karena sumber manggis berupa sumber mata air yang berada di bawah pohon manggis. Orang yang datang ke lokasi itu biasanya mandi dengan harapan agar awet muda. Sekilas kisah tentang sumber manggis. Ketika Raden Imam Sujono, teman seperjuangan Mbah Juko dalam perang Diponegoro, sedang membabat hutan untuk mendirikan desa Wonosari, sumber air ini digunakan untuk mandi dan bersuci saat mau menjalankan sholat. Tapi karena letaknya sangat jauh di dalam hutan, untuk menandinya Raden Imam Sujono menaruh biji manggis yang akhirnya tumbuh menjadi pohon besar. Masyarakat lalu menyebutkan mata air tersebut dengan sumber manggis. Di halaman pesarean ada satu objek wisata spiritual yang tidak kalah menariknya, yaitu berupa sebuah pohon Dewadaru. Di halaman pesarean ada satu objek wisata spiritual yang tidak kalah menariknya, yaitu berupa sebuah pohon Dewadaru. Konon, siapapun yang kejatuhan daun dari pohon tersebut, tanda akan memperoleh keberuntungan yang luar biasa. Oleh karena itu, di bawah pohon tersebut selalu tidak pernah sepi dari peziarah. Mereka rela duduk berjam-jam demi kejatuhan sehelai daun. Anehnya, daun tersebut tidak mudah jatuh, walaupun diterpa angin dan hujan sekalipun. Sekilas tentang pohon Dewadaru. Menurut riwayat, dalam kunjungan Mbah Juko ke desa Wonosari untuk menemui sahabatnya Raden Mas Imam Sujono, beliau sempat beristirahat di suatu tempat yang rindang. Barangkali beliau sudah punya firasat bahwa umurnya tidak lama lagi. Beliau menancapkan tongkatnya di tempat itu. Karena kesaktian yang beliau miliki serta karomah yang tinggi yang beliau punyai, tongkat berubah menjadi pohon Dewadaru. Mbah Juko lalu berpesan agar nanti kalau wafat dimakamkan di tempat itu. Makam atau pesarean adalah tempat disemayamkan jasad Mbah Juko dan Raden Mas Imam Sujono. Sekilas tentang Mbah Juko dan Raden Mas Imam Sujono.
Sebagai dua orang kerabat, mati pun beliau berdua minta dimakamkan di dalam liang yang sama berjajar. Alkisah, ketika Pangeran Diponegoro terperangkap dalam Tibudaya Company di bawah pimpinan Jenderal De Kock, saat perundingan di Magelang pada tanggal 28 Maret 1830, Pangeran Diponegoro mempunyai strategi untuk melanjutkan perjuangan melawan Belanda, yaitu beliau dan sahabatnya Sentot Ali Basya Prawirodirjo, Kyai Mojo rela untuk ditangkap asalkan laskar dan seluruh keluarga diperkenankan untuk hidup bebas. Jika permintaan itu ditolak oleh Belanda, Pangeran Diponegoro bertekad akan perang habis-habisan sampai titik darah yang terakhir. Permintaan itu ternyata dipenuhi oleh pihak Kompeni Belanda. Pangeran Diponegoro akhirnya wafat dalam pengasingan di Makassar, tetapi sisa prajuritnya masih terus melakukan perjuangan melawan Kompeni. Perjuangan mereka sampai ke pelosok desa yang kadang dengan penyamaran, baik sebagai petani maupun rakyat jelata yang lain seolah tidak memiliki kemampuan apa-apa. Salah satu dari pejuang tersebut adalah Kyai Zakaria II alias Raden Mas Suryokusumo alias Mbah Sujoko, yang kemudian dikenal dengan nama Mbah Juko. Dalam surat keterangan yang dikeluarkan oleh Pengageng Darah Dalem Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat dengan nomor 55-TD-1964, diterangkan tentang silsilah Kyai Zakaria II. Pangeran Pugeri yang bergelar Pakubuwono pertama memerintah pada tahun 1705 sampai 1719, mempunyai putra yang bernama Bandoro Pangeran Haryo Diponegoro. BPH Diponegoro punya putra Pangeran Suryonegoro yang dilingkungkan Keraton Kartosuro, dikenal sebagai ulama besar dengan gelar Kanjeng Kyai Zakaria pertama. Beliau mempunyai putra Raden Mas Suryokusumo yang oleh Pakubuwono kelima diberi gelar sebagai Kanjeng Kyai Zakaria II. Dan saat perang Diponegoro, Pakubuwono kelima mengutus beliau Raden Mas Suryo Muhammad yang di Banyumas dikenal dengan nama Syekh Nur Hakim untuk memimpin laskar dari Solo membantu perang. Setelah Pangeran Diponegoro tertangkap oleh Kompeni, dalam meneruskan perjuangan, Kyai Zakaria II menggembara ke Jawa Timur, yang kemudian menetap di Desa Sanan, Kesamben, Blitar. Dalam penyamaran menjadi rakyat biasa dengan nama Mbah Juko. Adapun Raden Imam Sujono dalam surat Kakanjeng dari Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat yang dikeluarkan pada tanggal 23 Juni 1964, disebutkan kalau beliau adalah cicit dari Kanjeng Sultan Hamengkubuwono pertama. Dalam pelarian sampai ke Gunung Kawi dan mendirikan desa Wonosari, Raden Imam Sujono akhirnya menikah dengan salah seorang anggota Langan Kusumo di bawah pimpinan Raden Ayu Ratna Ningsih garwa Kanjeng Pangeran Diponegoro. Istri Raden Imam Sujono bernama Raden Ayu Saminah yang lebih dikenal dengan nama Nyai Juwul. Dari perkawinan tersebut lahirlah seorang putri yang bernama Raden Ajeng Demes. Setelah dewasa dinikahkan dengan keponakan Ki Kasyo yang bernama Tarikun Karyorejo dari Tuban. Mereka dikaruniai dua orang putra bernama Raden Asim Nitirejo dan Raden Yahmin Wiharjo. Keduanya sejak tahun 1964 menjadi kuncen pesarean Gunung Kawi, pengangkatan dari Keraton Ngayogyakarta, yang selanjutnya sampai sekarang diteruskan oleh para keturunan beliau. Mbah Juko wafat pada Minggu Legi Senin Pahing tanggal 1 bulan Selo tahun 1799 atau dalam Masehi tanggal 22 Januari 1871. Sesuai pesan bahwa kalau meninggal minta dimakamkan di Gunung Kawi,
Maka hari itu juga jenazah diberangkatkan dari desa Sanan Blitar menuju desa Wonosari Malang. Dengan perjalanan menembus hutan yang lebat dan tebing curam, karena sulitnya medan yang harus ditempuh serta menghindari dari mata-mata kompeni, pengusung jenazah baru sampai Wonosari 2 hari kemudian. Setelah disemayamkan malam di kediaman Raden Imam Sujono, keesokan harinya pada Kamis Kliwon 25 Januari 1871, jenazah Mbah Juko dimakamkan. Pada malam harinya, tepat pada malam Jumat Legi, di makam Mbah Juko dilakukan tahlilan yang diikuti oleh sebagian pengikut Mbah Juko serta Raden Mas Imam Sujono, baik yang dari Malang maupun dari Blitar. Acara tersebut akhirnya menjadi rutinitas yang berlangsung sampai sekarang. Sepeninggal Mbah Juko, padepokan dan pesantren yang berada di Kesamben dirawat oleh Kiai Tasiman, dibantu oleh Kiai Dawud, Kiai Ngapiyah, dan tokoh lainnya. Adapun peninggalan Mbah Juko yang masih tetap dirawat dan dijaga oleh keluarga Kiai Tasiman secara turun-temurun berupa masjid, sawah, jubah, tombak pusaka, dan perlengkapan lain ketika menjadi laskar perang, topi, serta 3 buah guci tempat air. Raden Mas Imam Sujono memboyong 2 dari 3 guci tersebut ke Gunung Kawi. Bukan tanpa maksud, konon air yang dimasukkan ke guci tersebut bisa menjadi wasilah penangkal hama dan mengobati penyakit. Guci tersebut sampai sekarang masih berada di lingkungan pesarean Gunung Kawi. Itulah sepenggal riwayat tentang siapa sebenarnya yang dimakamkan di Gunung Kawi. Beliau-beliau sosok pejuang yang tangguh, ahli ilmu keprajuritan yang perkasa, ahli ilmu agama yang masyhur, dermawan, penuh karisma. Jadi makam Gunung Kawi bukanlah tempat spiritual untuk hal kesesatan dan kekayaan, tapi tempat ziarah dan untuk meneladani sifat dan sikap perjuangan Mbah Juko dan Raden Imam Sujono dengan tata cara yang dibenarkan oleh agama, serta memohon kepada Allah agar beliau-beliau diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada makam keramat yang bisa membuat orang yang datang menjadi kaya. Ziarah punya makna yang luas. Di samping mendoakan Sohibul Makbaroh, kita hendaknya meneladani perjuangan orang yang kita ziarahi.